Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua dimanapun saudara berada. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan atas dosa. Terambil dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nas firman Tuhan ini menceritakan bahwa kebangkitan Yesus terjadi setelah peristiwa kematiannya. Apa bukti kebangkitan Yesus? Pertama, kita dapat melihat ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Artinya bahwa kubur telah kosong. Kedua, ayat 5 dan 6 mencatat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dari ayat firman Tuhan tersebut kita dapat memahami bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan atas dosa. Mengapa demikian? Karena Yesus yang bangkit dari kematian membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kematian. Ia berjanji untuk menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal abadi jika kita percaya bahwa ia adalah anak Allah, serta percaya bahwa kematiannya menebus dosa kita. Saudara, bagaimanakah respon kita sebagai orang percaya ketika mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberikan respon yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pergi dan carilah Tuhan. Sikap yang menunjukkan bahwa orang-orang mencari Tuhan terlihat ketika mereka pergi ke kubur Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, kemana kita harus pergi mencari Tuhan? Sudah pasti kita tahu ketika hari Minggu kita harus pergi ke gereja dengan tujuan untuk bersekutu kepada Tuhan. Artinya, supaya kita tidak meninggalkan persekutuan. Kedua, tidak mengalami ketakutan. Situasi pandemi yang kita hadapi saat ini membuat ada banyak orang percaya mengalami ketakutan untuk datang ke rumah Tuhan. Sehingga hal tersebut membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Apa pesan firman Tuhan untuk kita? Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah pandemi tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena kebangkitan Yesus Kristus mengandung arti bahwa ia telah mengalahkan kematian. 1 Korintus 15 ayat 55-57 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena maut telah dikalahkan, maka kita yang percaya tidak perlu takut lagi akan kematian. Karena kematian tubuh jasmani membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Ketiga, tetap percaya. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid supaya mereka percaya dan menjadi saksi akan peristiwa kebangkitannya. Salah satunya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di jalan menuju ke Emmaus. Di sepanjang jalan, murid-muridnya terus menceritakan perbuatan Tuhan dan mengakui bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa bagi hidup mereka. Hal ini juga tentunya yang Tuhan rindukan dari kita. Dia mau kita menjadi saksinya untuk menyatakan kemuliaan-Nya agar orang lain yang mendengar dapat diberkati dan percaya serta mendapat keselamatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui kebangkitan Yesus yang telah kita rasakan, mari kita sama-sama belajar untuk selalu pergi dan mencari Tuhan dalam persekutuan. Tetap percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan melalui karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk hidup dalam persekutuan karena kita adalah orang yang telah memperoleh kemenangan. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.